Jadi mungkin aku melihatnya sih begitu ya. Jadi ada sekarang pendekatan politiknya menggunakan kuda Troya, masuk dulu ke anak muda, gitu. Baru nanti mungkin agenda lainnya belakangan lah gitu. Nah bagi anak muda sendiri ya jangan terpukau dengan kuda Troyanya gitu. Kuda Troyanya harus dibongkar gitu kan, harus dilihat ini sebetulnya apa, kamu mau apa gitu. Kamu mau apa buat Indonesia, kamu mau apa buat anak muda gitu. Jadi tema-tema anak mudanya itu betul-betul harus ya secara tajam dilihat gitu. Bang, jadi lebih sulit sih Rian, lebih sulit karena kuda Troya terlalu menarik menurut saya. Ya, tapi aku belum dengar ada kontestan yang bicara tentang I believe in you gitu. Jadi pemimpin yang percaya lu semua tuh keren, gue bisa memfasilitasi kalian tuh untuk maju bersama gitu. Itu diksi yang aku sangat harapkan sebetulnya, dan itu kayaknya belum aku tangkap. Dan sebetulnya diksi itu yang keluar di era revolusi juga. Bung Karno kan selalu bicara tentang pemuda, kalian tuh dahsyat, hebat banget gitu. Aku sudah generasi tua tapi aku support kalian gitu. Selamat datang di Berisik Berisi. Saya Rian Fahardi, tuan rumah dari Distrik Berisik. Hari ini seru banget pastinya karena Rian mengunjungi salah satu idola yang akhirnya bisa jadi pijakan saya untuk terus bikin konten dan apa yang mungkin saya lakukan hari ini. Dan senang sekali, terima kasih Pak Dr. Muhammad Faisal. Sama-sama Rian. Pak Faisal ini merupakan seorang pendiri dari Youth Laboratory Indonesia, peneliti dan seorang penulis buku. Salah satunya generasi kembali ke akar, terus pasar dan karir juga ya Pak ya. Makasih sudah menerima Rian dengan untuk senang diskusi hati Rian. Kita merasa terhormat di sini. Sama-sama Rian. Banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dalam kepala saya Pak Faisal. Iya. Semenjak saya baca buku Bapak, kemudian saya berkecimpung dalam dunia dalam artian politik hari ini terutama. Baru kemarin kita melihat debat cawapres. Salah satunya di situ ada anak muda juga yang sedang berkontestasi. Tapi saya tidak ingin spesifik ke situ Pak. Saya malah lebih ingin menarik ulang tentang bagaimana hari ini kita flashback kembali soal bagaimana artikulasi semangat anak muda itu dulu bukan hanya mengangkat senjata, tapi juga dengan pencerahan pemikiran, pencerahan bagaimana sampai memperjuangkan kemerdekaan juga. Saya ingin sedikit bertanya ke Pak Faisal karena di buku Bapak salah satu kunci yang saya baca di generasi kembali ke akar itu pentingnya kita kembali ke akar lewat mengenal sejarah kita. Nah, Bapak menjelaskan juga kayak soal bagaimana fenomena-fenomena hari ini itu bisa dijelaskan lewat sejarah hari ini. Kalau kita lihat bagaimana sih Pak anak muda hari ini tuh melihat tentang bagaimana dia bisa mengartikulasikan juga semangatnya di konteks politik hari ini dibandingkan mungkin sejarah perjuangan politik anak muda dulu? Pertanyaan besar banget gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bandingin dulu cara kita melihat generasi itu kan kita lihat critical moment ya, peristiwa-peristiwa yang dialami sebuah generasi ketika mereka remaja. Kenapa remaja? Karena ketika remaja anak muda itu sudah bisa mencerna, menginternalisasi peristiwa di sekitar mereka. Itu yang nanti akan membentuk archetype lah istilah teorinya itu. Archetype itu macam bawah sadar bersama gitu. Kayak aku dulu critical momentnya adalah krisis ekonomi 98 tuh, aku masih SMA tuh. Itu mewarnai sekali tuh angkatanku. Jadi angkatan setelah reformasi itu punya cara berpikir yang berbeda. Nah kalau anak muda dulu di era revolusi kemerdekaan misalnya, kan itu critical momentnya ketika politik etis. Jadi mereka diperbolehkan mengenyam pendidikan, terpapar konsep revolusi, humanisme, republik dan sebagainya, ideologi ya. Jadi kalau ditanya, era itu adalah era di mana anak mudanya itu sangat tinggi literasinya gitu, haus sekali akan ilmu gitu kan, dan sangat haus juga akan idealisme, gagasan-gagasan besar gitu. Nah tentunya sekarang agak sedikit berbeda karena ideologi tidak lagi menjadi satu sentra utama untuk tema perubahan.
Karena sekarang kan tema perubahan ditentukan misalnya oleh teknologi, inovasi gitu. Yang sebetulnya di belakangnya ada ideologi juga yang nanti kita bisa bahas itu. Jadi kalau dulu anak muda berkecimpung, berdiskursus gitu ya, berdialektika dengan ideologi, karena mereka yakin itu adalah kunci dari perubahan bagi konsep Indonesia. Kalau sekarang kita anak muda banyak juga selain di ideologi ya, mulai membahas tentang inovasi teknologi, infrastruktur gitu, lalu terkoneksi juga secara global dengan media telekomunikasi, sehingga jadi lebih banyak gitu tema-tema isu yang diperdebatkan, dialektikan dan menjadi diskursus anak muda gitu. Ya. Berarti pengaruh terbesar pembentukan karakter itu berarti situasi sangat menjadi pendorong itu juga ya? Sangat, ya, Pak. betul. Dan kita lihat hari ini kan era keterbukaan informasi, many to many informasi yang masuk ke kita juga, dan akhirnya membentuk perilaku kita juga dalam memilih siapa yang misalnya ingin kita pilih di kemudian hari. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya, Pak, seringkali hari ini beberapa anak muda bahkan ada stereotip juga yang terhadap generasi saya, bahwa ya generasi saya hanya suka yang santai, hanya suka yang mungkin instan, hanya suka yang kegembiraan dan segala macam. Gimana melihat fenomena itu ketika generasi saya sudah di-labeling seperti itu, Pak? Ya, sebetulnya stigma-stigma itu selalu ada di setiap generasi ya. Mungkin kalau stigma era generasi sekarang lebih banyak terjadi ya tentunya karena adanya gap generasi itu. Nah, cara memahami gap generasi itu kan sebetulnya ada teorinya itu dari Margaret Mead ya. Ada 3 pola gap generasi. Ada postfiguratif, kofiguratif, prefiguratif gitu kan. Zaman saya misalnya, dulu saya lebih berorientasi sama kakak kelas gitu, sama yang lebih tua. Jadi waktu masuk kuliah dulu semua dandanannya kayak orang yang udah kerja, kayak kemeja, pakai jam titanium lah gitu. Terus setelannya kayak orang udah kerja. Semua aspirasi itu menjadi lebih cepat dewasa gitu kan. Nah, kalau sekarang era dimana anak muda itu aspirasinya tidak ke yang lebih tua lagi, tapi lebih ke temannya mungkin. Ya, teman seusia lah. Ya, seusia, sebaya. Dulu itu pernah terjadi, Rian. Itu terjadi ketika era Flower Generation ya, setelah Perang Dunia Kedua di Amerika. Jadi kalau era Silent Generation di Amerika itu era pengen seperti bapaknya, bahkan lebih hebat, lebih bagus, lebih menjadi ideal citizen, melebihi bapaknya gitu kan. Tapi pas era Flower Generation nggak mau sama sekali kayak bapaknya kan, pengen bebas, pengen kayak teman-temannya gitu. Dan itu panjang proses, akhirnya gap generasi itu bisa diperkecil itu di Amerika. Itu kayak kira-kira butuh 10 tahun sendiri gitu ya. Nah, sekarang di kita pun kita tengah mengalami gap generasi. Anak mudanya ngikutin teman sebaya gitu, aspirasi nilai-nilainya gitu. Orang tuanya ngelihat gitu kan, kok kamu nggak ngikutin saya gitu. Jadi pada akhirnya terjadi stigma-stigma itu karena ada gap generasi gitu. Oke, yang aku highlight juga di salah satu poin Bapak itu, jangan sampai yang jadi di-highlight terus-terus adalah soal gapnya, tapi tidak ada ruang untuk saling bertransaksi nih, pengetahuan, informasi di situ. Namun bagaimana kita bisa duduk bareng lah bersama dengan agar bisa terjadi transaksi itu? Ini pertanyaan besar yang sekarang lagi ditanyakan semua institusi gitu. Negara, perusahaan itu semua lagi mengalami permasalahan yang sama. Tentu pertama adalah adanya diskusi, tapi diskusi yang dimana itu ya duduknya setara gitu. Ya, itu kan agak sulit ya. Nah, untuk bisa setara itu berarti harus membahas tema-tema besar bersama. Gitu. Tema-tema besar bersama. Dan yang diharapkan itu adalah adanya, akhirnya ada sama-sama merasa gini, salah ya aku ngelihat yang senior ini kok, aku pikir kamu nggak sefleksibel itu, ternyata kamu fleksibel ya. Terus sama yang senior juga ngelihat yang muda, aku kira kamu itu maunya enaknya aja, ternyata kamu mau kerja ya gitu. Nah, jadi diskusi semacam itu dengan tone seperti itu yang diharapkan gitu. Bukan hanya di sisi permukaan, tapi betul-betul mengenal pada akhirnya karakteristik dari masing-masing generasi.
Kalau dulu kita berkaca ke peristiwa, misalnya peristiwa Rengas Dengklok gitu kan, itu kan peristiwa gap generasi ya. Ketika ya kan yang lebih muda kelamaan nih gitu, ya jadi dibawa gitu kan. Dan mungkin dalam perjalanan dan ketika di Rengas Dengklok itu terjadi banyak diskusi yang akhirnya unsur-unsur personal itu keluar gitu. Oh aku paham maksud mau apa, oh aku akhirnya paham gitu kan. Nah jadi kita perlu macam Rengas Dengklok gitu, tapi kita kondisikan satu forum di mana pada akhirnya yang senior sama yang sekarang, generasi sekarang itu akhirnya bisa saling betul-betul mengenal gitu, mengenal karakter masing-masing gitu, kelebihan dan ya kita salahnya di mana nih kita, oh saya salah mengenal kamu tuh gitu. Berarti pertama kemampuan memahami, kemampuan mendengar, lalu kemampuan mungkin bagaimana kita benar-benar hari ini harus saling mengerti satu sama lainnya. Betul, itu. Dan semua fenomena itu, ini bikin saya merinding juga sih. Ternyata sudah dijelaskan lewat perjuangan oleh para pejuang-pejuang dulu ya Pak ya. Yeah. Fenomena yang terjadi hari ini, menarik sekali. Saya ingin sedikit bicara soal bagaimana hari ini anak muda tuh, Pak Faisal, aku rasa bebannya tuh lumayan berat dikasih ke kita. Iya, lebih berat. Belum ada bonus demografi, belum ada soal bagaimana golden era mulai dari Pak Soekarno yang mungkin udah mencanangkan itu, kemudian beberapa kali diulang oleh politisi kita. Berat sekali saya rasa beban kita. Namun di satu sisi, jadi saya agak curhat sedikit ya Pak. Di satu sisi kayak bebannya hanya di kita, padahal yang hari ini menjalankan itu, mohon maaf, generasinya abang juga, atau generasi sebelum abang juga yang mungkin hari ini melakukan kerusakan, hari ini tidak pikirkan soal cadangan nasional ke depan, tapi selalu kamu harusin segala macam. Saya tahu beban jadi setiap generasi pasti ada. Namun bagaimana kita sebagai generasi muda hari ini tuh menanggapinya kalau dari perspektif Bapak? Cara menanggapinya, ini bukan hanya permasalahan yang terjadi di kita. Di beberapa negara yang tengah mengalami demografi mudanya agak banyak mengalami hal yang sama gitu kan. Sekarang betul tadi setuju, kita berangkat dari pembahasan tentang beban yang lebih berat ya. Saya selalu juga mengatakan bahwa ini harus dilihat nih, generasi ini beda nih, permasalahannya lebih dahsyat ya. Ada climate change gitu kan, ada permasalahan revolusi industri yang nanti akan mempengaruhi dunia kerja gitu kan. Lalu ada pandemi, ada permasalahan kesehatan gitu. Belum lagi tata kota sekarang udah tidak seperti dulu lagi. Ada perang yang sekarang lagi mengemuka dan punya pengaruh secara global juga ke kita gitu kan. Jadi kalau dulu kita bandingin lagi ya, dulu era revolusi kemerdekaan tentu berat ya, karena kita di bawah kolonialisme gitu. Tapi threat-nya, ancamannya jelas. Jadi kalau di psikologi itu ada namanya, ada fear, ada anxiety gitu kan. Kalau fear itu ketika kita tahu nih ancamannya jelas nih, aku dikejar anjing, jelas ya aku harus lari gitu kan. Tapi kalau anxiety itu ketika kita takut gitu, tapi kita nggak tahu sumber masalahnya sebetulnya ini apa ya. Sumber masalah. Ya, anxiety itu cemas itu sesuatu yang ada di pikiran kita. Jadi permasalahan generasi sekarang tuh begitu banyak threat gitu kan, ancaman, sehingga itu anxiety-nya lebih mengemuka gitu kan. Itu permasalahannya. Jadi beberapa hal yang menjadi wacana sekarang, misalnya ada Dr. Jeremy Wallach itu, dia bahas di buku The Long Path bahwa ini kan terlalu banyak krisis dan permasalahan dunia tuh. Tidak mungkin generasi sekarang itu hanya bisa melihat dari satu perspektif untuk mecahin gitu kan. Harus menggunakan multi perspektif. Ya. Nah, multi perspektif itu juga bukan konteksnya multidisiplin, gak akan kelar juga kata dia. Jadi Jeremy Wallach ini futuris ya, dia emang tugasnya itu sebagai konsultan melihat jauh ke depan. Kata dia satu-satunya cara bagi generasi sekarang itu untuk bisa mecahin semua masalah ini, dia harus punya transgenerational empathy. Jadi dia harus berempati nih sama generasi-generasi terdahulu untuk bisa mengambil sari-sari kearifan, pengetahuan, sikap gitu kan. Baru itu bisa kata dia. Dan itu yang aku maksud juga, salah satu poin dari kembali ke akar itu adalah kalau generasi sekarang mau itu empati aja dulu. Nanti sari-sari itu akan turun tuh, akan bisa, oh gini ternyata. Karena solusi berbagai masalah yang kita hadapi sekarang kan berawal dari
manusianya. Tentu kan ada, oh ini solusi ini bisa dipecahinnya dengan teknologi AI, yang ini bisa diselesaikan dengan berbagai infrastruktur dan teknologi. Tapi kan bermula dari manusianya gitu. Jadi empati ke generasi terdahulu. Wow. Gitu. Masalahnya aku baca di buku Bapak juga, kalau nggak salah Yuval Noah tuh bilang di salah satu talk show yang Bapak tulis juga ya, tantangan terbesar generasi di abad ini adalah krisis empati, krisis untuk kita peduli. Betul. Nah, lalu ini mungkin diperparah karena hari ini penetrasi internet kita, terus sosial media yang harusnya jadi arus utama, jadi pola konsumsi generasi sehari-hari, akhirnya generasi yang tumbuh itu menjadi generasi yang lebih cepat marah. Lebih cepat marah karena mungkin hari ini informasi yang tidak terfilter, informasi dan emosi orang lain yang begitu sangat mempengaruhi kita sehari-hari. Jadi benar Pak, tantangan kita secara internal juga luar biasa besar. Entahlah kita ingin jadi apa di masa depan, tujuannya. Lalu secara eksternal, bagaimana juga kebijakan hari ini bisa memberikan kita jaminan di masa depannya. Itu dilema generasi saya sih sebenarnya Pak. Dan itu lebih dahsyat, lebih dahsyat dari tantangan eksternal ya kan. Tantangan eksternal itu ya berat juga, cuman internal itu kan butuh satu kedalaman gitu ya untuk bisa menyelesaikan tuh. Tadi kok nyambung ke Rian bilang ini permasalahan ada perubahan mindset dan berpikir lewat media sosial dan teknologi. Jadi mungkin aku mau highlight bagaimana sebetulnya manusia itu bisa cepat banget Rian berubah. Ada buku dari Profesor Enriquez yang saya baca. Dia bercerita misalnya dulu di era kerajaan di Perancis tuh. Era dulu kan ada giotin tuh ya. Orang kalau salah tuh digiotin terus dipenggal, dan masyarakat menonton itu seperti pertunjukan biasa mingguan gitu. Jadi nggak ngerasa wah ini kejam sekali, nggak. Tapi ketika masuk ke era pencerahan, akhirnya orang kan ngerasa itu dulu kita kejam banget ya. Nah, transisi antara era giotin ke era humanis itu kan ternyata hanya berlangsung hitungan cepat. Itu bulan tuh orang bisa kayak akhirnya, oh enggak, kita nggak mau gitu lagi, itu barbar sekali gitu kan. Dan hal yang sama berlaku terbalik. Artinya kalau dari sekarang kita tuh menjadi orang yang sangat empatis, humanis gitu, kita bisa menjadi barbar juga dalam hitungan hari dan minggu. Nah, ketika kita terpapar sangat intens ke sebuah bubble algoritma gitu kan, kita kan terpapar values tuh, nilai-nilai itu bisa bergeser. Jadi kalau misalnya dulu saya waktu kecil ya berantem sama tetangga tuh, terus kena hidung mimisan gitu, saya pulang ngadu ayah saya, berantem, kasih es, main lagi. Itu kearifan di era saya tuh, bisa habis itu main lagi dalam hitungan detik ya. Oh, sekarang bisa muncul hal-hal yang barbar sekali, bawa batu habis itu dibalas, masuk rumah sakit gitu. Jadi kalau orang tua sekarang bertanya, kok bisa gitu? Ya itu, karena ada perubahan nilai yang terjadi begitu cepat ketika terpapar tadi media-media sosial yang sekarang ada. Wow. Yang akhirnya kejahatan orang lain yang kita sadari, kita dibuat jahat juga karena mengikuti. Betul. Ya. Dan ternyata manusia itu bisa berubah sebegitu cepat, nggak butuh tahun, bisa dalam hitungan hanya sekian jam kita bisa berubah nilai-nilainya. Ketika kita betul-betul diri dan pikiran kita ada di medium itu. Wah, sebenarnya saya ingin sangat dalam menjawab bagaimana kita bertahan secara prinsip Pak di tengah derasnya arus itu agar kita nggak tenggelam. Nah, itu menjadi pertanyaan eksistensial. Jadi menurutku sekarang ini permasalahan generasi itu permasalahan eksistensial. Ketika kita tidak bisa reconnect ke diri kita sendiri gitu. Karena kita selalu connect ke device gitu. Apapun itu. Lah iya. Kan manusia itu harus nggak bisa terus-terusan connect ke banyak hal sekaligus gitu. Pasti ada sekian persen itu yang kita hanya fokus ke satu hal. Ya, misalnya sambil nonton, misalnya streaming, sambil main handphone, sambil ngobrol. Tapi kan paling nggak pasti ada atensi yang kita dominannya kemana gitu kan ya. Nah, harus selalu kita lebih dominan atensinya ke diri kita sendiri sebetulnya. Perasaan, pikiran, suara hati itu harus lebih dominan. Ketika kita udah mulai sinyal dari dalam diri lemah tuh kita nggak bisa dengar lagi tuh. Kita sebetulnya pengen apa ya? Cita-citaku apa? Sebetulnya apa yang aku suka nggak suka? Itu masalah terjadi. Karena akhirnya kita menjadi semacam pendulum yang ketarik ke
tadi fokus ke hal-hal di luar diri kita gitu. Wow, kegelisahan ini sangat mewakili sekali sih sebenarnya Pak. Dan aku sedikit ingin tarik soal bagaimana harusnya ini menjadi prioritas oleh capres, cawapres atau bahkan pemerintahan selanjutnya melihat kembali ke akar generasi Indonesia loh seperti ini harus ditreatnya, bukan melihat generasi Z di Amerika yang melahirkan teori tentang Gen Z seperti tulisan Bapak. Lalu bagaimana hari ini kayak kita meyakinkan atau bahkan seberapa penting sih capres atau cawapres atau bahkan pemerintah mendatang melihat isu-isu kepemudaan seperti ini. Saya juga tertarik sih Pak soal bagaimana bonus demografi ini jangan dianggap hanya tentang kebutuhan lapangan pekerjaan, berapa yang terserap, tapi soal bagaimana ada sebuah regenerasi di wilayah-wilayah strategis seperti di pertanian, kelautan, hutan, kebun dan daerah-daerah yang mungkin di luar perkotaan. Bagaimana Pak? Ya, sebetulnya bonus demografi itu istilah yang paling menakutkan ahli-ahli politik dan sosiologi. Bonus demografi itu ya. Jadi kalau sekarang mungkin media dan orang-orang di pengampu kebijakan tuh kayak berbicara bonus demografi sesuatu yang manis sih. Kita bisa, ini hanya terjadi sekian ratus tahun sekali. Kita bisa mencapai satu percepatan, bisa. Tapi kalau bagi para pakar manusia ya, sosiologi, ini masalah. Karena bonus demografi berarti kan usia produktif banyak. Seandainya layer generasi di atasnya itu tidak menciptakan multi layer lapangan pekerjaan, berarti yang ini kan akan nggak tahu mau ngapain nih. Dan ini akan marah. Jadi kalau di dalam teori revolusi dari Jack Goldstone tuh dia mengatakan hampir semua revolusi di dunia, termasuk yang akhir-akhir ini tuh yang di Timur Tengah ya, Arab Spring, itu terjadi karena sebetulnya bukan permasalahan politik. Tentu ada politik, ideologi dan sebagainya, ada faksi-faksi dan sebagainya. Tapi ternyata pas dilihat demografinya, itu lagi bonus demografi. Jadi itu terjadi karena anak mudanya banyak, nggak ada gawean, nggak ada kerjaan, dan nggak tahu aku harus apa dengan hidupku. Ada ketidakstabilan politik. Iya, dan ada energi yang harus disalurin, nggak tahu. Jadi ya marah. Gitu. Nah, jadi sebetulnya permasalahan di bonus demografi itu bukan hanya permasalahan anak mudanya, tapi dua generasi di atasnya yang mereka harus nyiptain lapangan pekerjaan. Gitu. Nah, dengan sekarang era teknologi disruptif ya dua generasi di atasnya sekarang kan berarti yang bagian menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang kan banyak bermain di ranah AI, teknologi yang tidak butuh manusia banyak gitu kan. Jadi sebetulnya kalau aku bicara kembali ke akar itu menjadi pemikiran solusi alternatif untuk bonus demografi bahwa kita tuh negara kepulauan, ya, negara maritim juga, agraris juga. Artinya ya sudah, masing-masing anak muda mengenal area kampung halaman masing-masing dengan humanscape dan landscape-nya yang potensial apa. Dan sekiranya kalau semuanya diarahkan ke digital kan jadi seragam. Padahal sebetulnya masing-masing di areanya udah punya potensi nih. Indonesia kekuatannya di situ. Indonesia kekuatannya aku yakin banget di keberagaman sama keberagaman alamnya juga gitu. Kalau kita malah dibuat seragam, itu malah kita kehilangan kekuatan Indonesia itu sendiri. Gitu. Wow. Gitu. Tapi narasi ini tidak terlalu dibicarakan. Ya karena ada FOMO. FOMO bukan terjadi di level individual anak muda loh. FOMO juga terjadi di level pengampu kebijakan, aku yakin. Gitu. Ya kan? Kayak Indonesia itu kita harus seperti negara itu karena negara itu sudah digitalnya begini. Kita harus seperti negara itu karena dia sudah punya industri ini gitu. Jadi saking FOMO-nya pengampu kebijakan lupa untuk melihat kita punya potensi apa sih gitu. Dulu founding fathers kita kan udah bisa ngelihat tuh, Bung Hatta, kita boleh industrialisasi, tapi nggak boleh 100% ya, karena karakter kita tuh beda. Kayak Bung Karno, Bung Hatta juga, tujuannya apa sih kita tuh merdeka, terus membangun, biar kita bahagia. Kan biar bahagia kan subjektif kan ya. Jadi bahagia kita disamain sama bahagia orang Jepang kan, nggak juga kan, atau Cina sekarang, apakah kita akan bahagia kalau jadi kayak Cina sekarang kan? Enggak kan? Indonesia itu punya kebahagiaan subjektif yang berbeda. Jadi kalau pemimpinnya FOMO, ngikutin negara lain untuk bahagia, belum tentu bahagia, Rian. Iya kan? Iya. Wah, ini luar biasa sih. Penting karena aku merasa gitu sih, Pak. Kayak banyak isu-isu yang
akhirnya tidak menjadi dominan dibicarakan gara-gara dimensi-dimensi emosional yang akhirnya mempengaruhi kita secara oh ini nih pantas untuk dipilih karena mungkin dia bisa ikut tren anak muda. Jadi kita nggak lagi melihat dalam tataran fungsional program kerja, tapi karena tadi kita lihat dengan gampangnya kita bisa terpengaruh lewat sosial media, akhirnya para elit-elit politik ini Pak menjadikan itu sebagai senjata utama, menjadikan ini sebagai main course untuk mempengaruhi anak muda. Tapi yang saya ingin tanyakan juga Pak, bagaimana kita sebagai anak muda membentengi diri lalu memperjuangkan bahwa ya ini penting untuk disuarakan agar bisa mungkin terdengar oleh para gitu ya. pemegang kekuasaan. Nah, sekarang kalau aku perhatikan pendekatan kampanyenya itu pendekatan Trojan Horse ya. Tahu kisah kuda Troya? Oh ya, kuda Troya. Iya, jadi dibangun kuda Troyanya besar gitu. Di dalamnya ada banyak orang sudah punya rencana sendiri sebetulnya. Tapi yang penting kuda Troya masuk dulu kan. Iya, bagus nih kudanya nih, bagus kita masukin gitu kan. Jadi misalnya dengan gimmick gerakan tertentu, kalimat tertentu sebagai kuda Troya gitu. Dan ini aku membaca dari hasil riset ilmiah tentang psychology of cuteness namanya. Jadi psychology of cuteness itu sekarang jadi bahasan bahwa generasi sekarang suka hal-hal yang sifatnya cute gitu kan. Dan ini sudah diaplikasikan di US military untuk rekrut anak muda gimana mau gabung perang waktu Irak itu. Ternyata iklannya yang digunakan apa? Joget-joget. Sesuatu yang cute. Dan itu dalam analisanya disebut sebagai psychology of Trojan Horse gitu. Yang penting masuk dulu ke anak muda. Dan terbukti efektif. Anak muda di Amerika tuh pada mau join army gitu karena iklannya joget-joget gitu. Jadi mungkin aku melihatnya sih begitu ya. Jadi ada sekarang pendekatan politiknya menggunakan kuda Troya, masuk dulu ke anak muda gitu. Baru nanti mungkin agenda lainnya belakangan lah gitu. Nah, bagi anak muda sendiri ya jangan terpukau dengan kuda Troyanya gitu. Kuda Troyanya harus dibongkar gitu kan. Harus dilihat ini sebetulnya apa, kamu mau apa gitu. Kamu mau apa buat Indonesia, kamu mau apa buat anak muda gitu. Jadi tema-tema anak mudanya itu betul-betul harus ya secara tajam dilihat gitu. Bang, jadi lebih sulit sih Rian, lebih sulit karena kuda Troya terlalu menarik menurut kan. Ya. Kuda Troya terlalu menarik. Tapi faktanya Pak ya, aku merasa bahwa ya hari ini anak muda masih hanya sebatas dijadikan sebagai dilihatnya semacam kayak objek aja Pak. Kayak jadi aku kamu bukan bagaimana kayak ada pola aku engkau, jadi kayak hanya pendekatan ketika misalnya hanya dicari suaranya ketika ada momen-momen tertentu, kemudian bisa dikonversi untuk menjadi suara kepentingan. Itu bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai anak muda mungkin di realita yang terjadi hari ini seperti itu Pak? Kalau aku sih sederhananya gini Rian, jadi misalnya bicara tentang kontestasi sekarang ya, ada kontestan yang bicara tentang sistem gitu. Oh, you must believe in the system lah. Dia punya gagasan tentang sistem nih. Ada kontestan yang believe in the leader gitu. Aku leader yang aku akan sanggup melakukan itu. Tapi aku belum dengar ada kontestan yang bicara tentang I believe in you gitu. Jadi pemimpin yang percaya lu semua tuh keren, gue bisa memfasilitasi kalian tuh untuk maju bersama gitu. Itu diksi yang aku sangat harapkan sebetulnya, dan itu kayaknya belum aku tangkap. Dan sebetulnya diksi itu yang keluar di era revolusi juga. Bung Karno kan selalu bicara tentang pemuda, kalian tuh dahsyat, hebat banget gitu. Aku sudah generasi tua tapi aku support kalian gitu kan. Jadi itu sih. Jadi kalau nggak bicara tentang oh gagasanku paling hebat nih, atau aku secara personal paling hebat, tapi ada nggak pemimpin yang bisa mereverse itu? Kalau mungkin di Amerika dulu zaman JFK ya, Kennedy kan seperti itu juga. Dia bisa, Amerika tuh great nation ya. Aku hanya part of kalian lah gitu. Itu yang aku harapkan sih. Wah, benar-benar hari ini kita sebagai anak muda juga secara kuantitatif kan kita juga menentukan ya Pak ya, secara pemilih bahkan menyentuh angka 56%. Dan kalau dari perspektif Pak Faisal, bagaimana agar kita bisa bijak dalam memilih, memanfaatkan
bagaimana kita kalau secara ini ya kita pemegang saham yang sebenarnya di betul. Indonesia Betul. Yang akan datang. Betul. Bagaimana kita bisa bijak dan yakin atau setidaknya kita percaya bahwa ini penting untuk kita lakukan, Pak. Yang kita lakukan maksudnya gimana? Lebih ke arah bagaimana tadi kita tahu bahwa kita adalah suara penentu di masa depan, lalu bagaimana kita sebagai anak muda harus benar-benar bijak memilih untuk ke depan gitu, Pak. Untuk bijak memilih ya tentunya tidak ada pemimpin yang sempurna di demokrasi gitu kan. Kita hanya memilih pemimpin, kita bukan mencari Mr. Right tapi kita mencari Mr. Right now aja kan. Oke. Terus kalau misalnya aku baca kemarin tuh quote di meme ya, Franz Magnus itu mengatakan, Romo Franz, pemilu itu bukan untuk memilih pemimpin yang paling sempurna, tapi untuk memastikan pemimpin yang buruk tidak berkuasa gitu kan. Ya aku setuju buat itu. Jadi konteks itu untuk saat ini anak muda bila memang aspirasinya tidak terwakilkan, ya kita hindari yang terburuk aja gitu. Seperti yang terjadi di pemilu di Amerika periode lalu gitu kan. Jadi ada gerakan anak muda, jangan si Trump lagi dah gitu. Jadi itu masif ya, Pak? Iya, itu masif gitu kan. Jadi pada akhirnya yang terpilih Joe Biden gitu. Karena memang ada aspirasi seperti itu. Tentu kita berharap ada pemimpin yang benar-benar mewakili anak muda ya. Dan semoga berikutnya ya ada yang seperti itu gitu. Tapi kalau bila tidak ada, ya pastikan jangan yang buruk aja berkuasa gitu. Wow, jangan yang buruk yang berkuasa, dan itu anak muda harus punya bekal untuk memfilter, harus pasang barrier. Dan jangan kena terkesima dengan kuda Troyanya itu. Kuda Troya. Dan banyak juga sih Pak, beberapa tadi kayak bilang anak muda hari ini, saya sih sebenarnya itu mengalami fenomena yang aku sebenarnya cari-cari sendiri, fenomena disonansi kognitif, Pak. Jadi aku mengalami itu. Kalau aku baca itu kan ada semacam ketegangan psikologis gara-gara apa yang aku yakini itu nggak sesuai dengan realitanya. Kayak misalnya ya, aku tahu merokok itu gak bagus, lalu ya kita tetap merokok. Nah, aku memahami pemilu ini setiap 5 tahun harusnya biasa saja, Pak. Biasa saja karena ya momentum sirkulasi elit, momentum transformasional, perubahan yang lebih baik. Tapi ketika kita lihat kok banyak yang terciderai. Kita lihat hari ini kayak aku juga baca beberapa wasit, kayak misalnya KPU itu kena teguran, Bawaslu kena teguran. Artinya kita percaya harusnya pemilu itu sesuai dengan idealnya kita. Tapi yang terjadi misalnya jangan sampai elit hanya berburu kekuasaan tanpa memikirkan yang dimensi fungsional tadi, Pak. Bagaimana ketika mendengar? Ya kalau secara psikologis kita disonansi kan ketika apa yang keinginan kita nggak match sama realita gitu kan. Ya. Nah sebetulnya dalam kondisi disonan tuh ada positifnya juga, Rian. Jadi kalau kita disonan, terus kita melakukan refleksi ke diri kita sendiri, itu jadi bagus disonan tuh. Aku selalu meminta mahasiswaku untuk berada dalam posisi disonan. Kalau kalian konsonan tuh kalian terlalu nyaman, kalian tuh nggak berusaha come up dengan sebuah ide besar gitu. Nah, bagi anak muda sekarang disonan kan ya. Ini kayaknya kita pengennya begini, tapi situasi begini. Harusnya itu yang nanti melahirkan ide-ide baru, ide-ide besar bagi anak muda. Jadi nggak usah terlalu perhatikan yang terjadi di luar. Kembali ke diri sendiri. Karena kalau nanti kesedot lagi keluar, energinya habis untuk berdebat gitu kan, untuk marah gitu. Nggak selesai itu. Disonan bagus. Dan di kondisi disonan itu yang melahirkan gagasan-gagasan besar Indonesia di awal itu. Ya kan era muda itu, anak mudanya ya dulu Bung Hatta, Buya Hamka dan sebagainya. Kan juga disonan ngelihat generasi seniornya, oh feodal banget ya. Terus sebagian malah kerjasama lagi gitu kan. Terus ini kok diem aja nggak ada yang protes, disonan banget. Tapi disonannya akhirnya ngulik kan, kita harus ngulik, aku harus ngulik, aku harus paham gitu. Memang butuh atensi penuh, butuh waktu, ketekunan, kesabaran. Tapi aku yakin kalau ya nanti akan muncul lagi era ini. Karena kondisinya juga sama, akan muncul lagi anak-anak muda dengan gagasan-gagasan besar itu. Karena disonan, kalau nggak disonan nggak kejadian. Jadi bagus. Terjawab akhirnya.
Luar biasa. Dan menarik banget Pak soal Bapak tadi sempat bilang era itu akan terulang lagi, dan di buku Bapak di Generasi Kembali ke Akar juga bilang bahwa telah muncul fenomena-fenomena dulu yang akhirnya terjadi sekarang, kayak anak muda hari ini kembali membudayakan baca, kembali mendirikan komunitas, kemudian kembali menghidupkan ruang-ruang publik yang juga sebenarnya aku lakukan di distrik Berisik. Lalu sebenarnya aku ingin mendengar secara utuh gitu, yang mendasari Pak. Bapak mengatakan kepercayaan kepada generasi yang Bapak sebut sebagai generasi Pi ya, generasi pengubah Indonesia. Ya, sebetulnya kok dilihat dari manusia gitu, manusia akan mencapai potensi utuhnya, potensi besar di dalam dirinya ketika dia sudah tuntas dengan dirinya sendiri gitu. Jadi ketika saya sudah mengenal siapa saya, apa yang saya inginkan, kelebihan saya, kekurangan saya akan lebih nyaman dengan diri saya, dan saya akan melakukan dan menentukan pilihan-pilihan yang lebih tepat. Terus nggak akan melakukan hal yang sia-sia tuh. Hal yang sama berlaku bagi makrokosmos yang lebih besar, yaitu generasi gitu. Generasi kalau udah kenal siapa dia sebagai putra daerah, siapa dia sebagai anak Indonesia, mengenal ininya, daerahnya, aku punya kopi di sini ada daerah ini punya potensi ini, dan itu baru kita bisa sangat nyaman gitu kan, melakukan apapun yang kita ingin lakukan gitu. Tapi ketika kita belum mengenal Indonesia itu apa, siapa diri kita sebagai orang Indonesia, kita nggak akan kemana-mana, karena nanti kan ketarik ke sana, ketarik ke sini. Oh ini teknologi, oh ini aku harus lebih ke kreativitas, tapi kreativitas yang seperti negara ini gitu. Sekarang pun ya aku membaca negara-negara yang nanti katanya konon akan menjadi negara adidaya dunia, itu kan semua di Asia. Dan itu mereka yang sudah tuntas dengan permasalahan jati diri. Cina sekarang sudah membangun ada 1000 museum dalam kira-kira 5 tahun kok tidak salah. 1000 museum ya. 1000 museum. Kita di Jakarta aja punya berapa museum coba? 1000 museum, jadi udah kayak seperti pom bensin ya. Kenapa dia investasi begitu besar di situ? Karena yakin kalau anak muda udah tuntas dengan jati diri nasionalnya, udah mereka akan nyaman, mau ngapain apa aja nyaman, mau kreativitas apapun jadi gitu. Nah, jadi kembali ke akar itu sebetulnya mungkin orang anggap buat apa sih kembali ke akar? Malah intinya di kembali ke akar kok kita sudah nyaman, udah mengenal cara berpikir kita, itu dunia kita sendiri gitu. Maka kita bisa menentukan sendiri masa depan yang lebih tepat bagi kita gitu. Tidak lagi FOMO itu yang Rian bilang, ketarik ke sana ke sini gitu. Jadi itu kembali ke akar yang aku yakini sih. Wah, berarti sepenting itu agar kita benar-benar kembali melihat jati diri kita, entah secara individu, entah secara bangsa juga. Bahkan aku sedikit tertarik dengan yang Bapak tulis juga di buku itu, bahwa tantangan kita di masa depan itu adalah tantangan kita mengenali karakter nasional atau bahkan jati diri bangsa kita, karena kita akan lebih terhubung sebagai masyarakat dunia gitu ya Pak. Ya? Dan penting sekali lagi buat terutama generasi muda hari ini, generasi saya, agar jangan sampai kita salah langkah, terutama dalam jangka waktu pendek ini, memilih pemimpin yang mungkin tidak akan memberikan jawaban untuk kita hari ini. Dan sekali lagi aku ingin sedikit bertanya lagi sebelum terakhir Pak, bagaimana sekali lagi kalau aku lihat rekam jejak Bapak juga beberapa kali menulis tentang psikologi politik ya Pak ya, itu seberapa pentingnya kita mengetahui tentang hal itu agar kita bisa tadi mungkin mengkorelasinya dengan kita bijak memilih kandidat atau calon-calon yang mungkin hari ini kita lihat di layar kaca atau di sosial media kita hari ini. Iya, bijak memilih bagi kondisi sekarang ya. Aku langsung ke era konteks sekarang di mana mayoritas pemilihnya itu anak muda, 55%. Kalau dengan generasiku katanya 70 sekian persen gitu. Bijak memilih bagi anak muda itu adalah jangan mendadak memilih. Ya, karena di Amerika itu 2016 itu ketika Trump itu maju kontestasi, itu ada peristiwa ya, kegagalan semua biro polling ya. Malamnya itu melihat Hillary Clinton harusnya menang. Besokannya Donald Trump menang gitu. Ada banyak variabel tentunya.
Tapi itu mengindikasikan bahwa proses memilihnya itu baru terjadi esok hari ya. Jadi mendadak memilih. Jangan dilalah tiba-tiba baru milih di hari H gitu. Jadi yang dimaksud bijak memilih untuk konteks Indonesia sekarang, dari kira-kira sebulan sebelum, anak muda sudah punya pilihan berdasarkan pertimbangannya sendiri. Jangan sampai mendadak memilih. Jadi baru malamnya mikirin atau besokannya kayak apa ya udah ini aja gitu. Itu nyesel. Kan kita milih jodoh juga nggak tiba-tiba. Jadi besok ya kita ya lamaran ya gitu kan. Itu kan pertimbangannya, paling nggak ada rentang waktu tertentu. Jadi aku coba sederhanakan bijak memilih era sekarang untuk Indonesia, pemilih muda, jangan mendadak memilih. Udah punya pilihan tuh kira-kira berapa hari sebelum lah gitu udah ada. Jangan mendadak memilih. Wow. Lalu aku ingin sedikit minta wejangan. Karena budayaku dulu di daerah juga erat kaitannya dengan wejangan, Pak. Kalau di Bugis nyebutnya ada apa paseng. Jadi itu yang selalu tumbuh di Rian juga. Kita ingin mendengar dari Pak Faisal yang beberapa kali saya tahu ramalan-ramalannya itu terbukti. Kalau kita lewat buku, apa yang mesti anak muda generasi saya, generasi Pi kalau sebutan Bapak hari ini lakukan buat kita bisa jadi generasi yang excellence, jadi generasi yang bisa jadi bikin Indonesia jadi merdeka 100% bahkan, Pak. Iya. Ya bedanya kalau generasi sekarang yang pintar banyak ya, inovatif banyak, yang kreatif banyak ya. Bahkan kalau dibandingin ya head to head itu sama eranya founding fathers sih lebih dahsyat sih. Tapi menurut saya yang memastikan sebuah ide gagasan itu jadi sesuatu yang berdampak itu kembali ke individunya, pribadinya gitu kan, internalnya gitu. Yang sekarang banyak masalah di situ gitu anak muda. Ketika dia belum jadi apa yang dia ingin capai gitu, passionnya, mimpinya, cita-citanya, dia udah down duluan. Atau dia memutuskan nggak banting setir gitu. Jadi resiliensi, kegigihan, ketangguhan diri itu yang nanti akan memastikan seseorang anak muda itu jadi pemimpin besar itu seperti apa. Jadi aku lebih ke tadi sih bekal-bekal internalnya itu yang lebih utama gitu. Wow. Terakhir lagi sih, Pak. Iya boleh. Terakhir lagi, Pak. Aku sangat antusias banget kalau ngobrol sama Bapak. Pemimpin seperti apa yang bukan mungkin, tapi dibutuhkan buat ngejawab tantangan-tantangan, lalu menjadikan Indonesia tadi bahkan lebih great dibandingkan era Nusantara dulu yang lebih berjaya gitu, Pak. Pemimpin yang apa ya? Saya bingung nyari istilahnya. Pemimpin yang holistik mungkin ya. Apa ada istilah sekarang itu biofilia gitu. Jadi punya hubungan harmonis ke segala sesuatu tuh. Jadi dia harmonis ke manusia gitu, harmonis ke anak muda, ke orang tua, harmonis ke alam gitu. Jadi dia bisa mengerti perspektif yang lebih besar gitu. Jadi nggak hanya partikular gitu, memecahkan masalah tuh dia nggak kayak, masalah lingkungan hidup berarti, wah ini dia hanya satu sudut pandang misalnya. Tapi kalau pemimpin yang punya hubungan harmonis ke macam-macam gitu, dia bisa punya solusi yang holistik juga gitu. Karena sekarang yang dibutuhkan itu. Karena setiap kali kita mau mecahin sebuah masalah sekarang jadi masalah baru kan ya. Iya, kita mau mecahin masalah misalnya virus, menciptakan AI jadi masalah baru gitu kan. Terus nanti kita mau bikin kripto ternyata butuh data centernya itu besar terus ditaruh di kutub utara jadi masalah baru gitu. Karena nggak berpikir holistik gitu. Jadi mungkin pemimpin holistik ya, yang harmonis saja dia hubungannya sama macam-macam gitu. Pemimpin yang nggak hanya satu dimensi aja gitu mikirnya, tapi ya pokoknya dia dia bisa membangun relationship yang harmonis dengan berbagai hal gitu. Itu yang sangat kita harapkan. Wow, luar biasa bincang-bincang pagi kita hari ini, dan saya rasa tidak cukup sebenarnya berdiskusi dengan Pak Faisal dengan waktu sejam atau 2 jam. Kita mesti melanjutkan lagi, Pak Faisal ya. Ya, insya Allah. Semoga kedepannya ada ruang untuk bisa bertransaksi pikiran, informasi, dan kebijaksanaan juga yang saya penting. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, Pak Faisal. Sama-sama, terima kasih banyak.
Saya izin juga Pak Faisal beberapa kali mengutip buku Bapak dengan senang hati, dengan senang hati, Rian. Saya bertekad untuk melanjutkan itu, Pak. Terima kasih, aku yang terima kasih, aku terhormat sekali. Ya, dan semoga apa yang kita dan saya khawatirkan soal bagaimana stereotip beban generasi hari ini, saya ingin sedikit meyakinkan bahwa generasi saya kelak akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang benar-benar jadi center, negara yang benar-benar mampu menguasai kekayaannya sendiri dan berdaya, dan saya tidak ingin mengkhawatirkan generasi yang tidak melihat harapan kepada generasi saya. Yeah. Dan semoga diskusi lintas generasi atau percakapan tentang generasi ini bisa membantu teman-teman juga untuk kembali ke akar, karena seperti yang dikatakan Pak Faisal, gerakan kembali ke akar itu bukan gerakan anti kemajuan atau regresi kemunduran, tapi sebuah gerakan yang menguatkan dasar kita serupa benih yang ditanam ke dalam tanah. Mesti yang tumbuh pertama kali itu adalah akarnya, lalu secara horizontal batang, daun, kemudian menghasilkan buah yang sangat-sangat mungkin enak dimakan buat kita semua. Jadi semoga kita bisa merasakan buah itu di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Rian, sukses selalu. Faisal sudah datang sudah menerima ajakan diskusi Rian di Berisik. Jadi sampai ketemu di segmen Berisik berikutnya, dan jangan lupa debat tetap pakai adab.